Halo Sobat Kompas TV, apa kabar hari ini? Semoga kamu tetap sehat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Apa saja? Ikuti videonya sampai akhir dan jangan lupa kalau misal belum subscribe, ya subscribe dulu channel Kompas TV. Berita yang pertama, Sahabat Kompas TV, pasca penusukan yang menimpa dirinya, ulama sekaligus pendakwah Syekh Ali Jaber kembali menjalani aktivitasnya. Dalam kegiatannya, ia bahkan mengunjungi rumah salah satu tokoh masyarakat yang berada di Lampung. Dalam kesempatan yang sama, ia juga berharap agar kasus yang menimpa dirinya ini bisa diusut tuntas. Ulama dan pendakwah Syekh Ali Jaber terpantau melakukan kegiatan dengan mengunjungi rumah makan Baba Royan. Kondisinya juga tampak sehat, meski dengan luka di tangan kanannya. Mengenai kasus penusukan terhadap dirinya, Syekh Ali Jaber berharap kasusnya bisa diusut secara tuntas. Menurutnya, kesimpulan jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan terlalu cepat disimpulkan. Harapan saya ditindaklanjuti dan diseriuskan. Fokus, konsentrasi, diproses. Jangan di kasus ini terlalu cepat ditutupi alasannya gangguan jiwa. Saya tidak terima itu. Mohon didalami lagi. Dan kita masih tunggu, kita insya Allah punya sabar yang panjang, insya Allah sampai hari kiamat kita sabar. Ya, jangan khawatir, yang penting kita harap ada keseriusan, kesungguhan dari aparat keamanan untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Bukan hanya dengan ide-ide, apalagi dengan kata sudah belum apa-apa, sudah dikatakan gangguan jiwa. Ini menurut saya terlalu cepat. Reaksi seperti ini, tunggu aja, sabar, dan mudah-mudahan saya percaya insya Allah aparat keamanan insya Allah bisa tuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan penutupan wilayah dalam menangani COVID-19. Ia juga meminta jajarannya untuk membuat keputusan berdasarkan data sebaran. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka 14 September 2020. Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk terlebih dahulu melihat secara luas mengenai data sebaran pandemi COVID-19. Jokowi juga menyampaikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal baik tingkat RT, RW maupun di tingkat desa atau kampung. Jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita bekerja berbasiskan data, ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Berita yang terakhir hari ini, Pangdam Jaya sebagai pemberi komando menginstruksikan ribuan anggota TNI Polri serta Ormas untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara persuasif. Ada sekitar 9.000 personel dikerahkan dalam operasi justisi PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta yang melibatkan anggota TNI, polisi, serta organisasi masyarakat sipil. Mulai hari ini mereka akan mulai berkeliling ke berbagai tempat seperti perumahan, perkantoran, pasar untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman meminta personel agar mengedepankan persuasi dan menjauhi sikap arogan. Hari ini kita melaksanakan apel bersama yang jumlahnya kurang lebih 2.000 dari komunitas, kemudian anggota kami juga 6.000, kemudian dari kepolisian 1.000, sekitar hampir 9.000 yang nanti akan dikerahkan. Apel ini bertujuan dengan menghadapi PSBB yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Saya harus mengingatkan kembali kepada prajurit TNI dan Polri yang melaksanakan tugas Satgas yang kemarin dibentuk itu PDMPK, dan saat ini kita melibatkan komponen masyarakat sehingga betul-betul dalam pelaksanaannya masyarakat itu dilibatkan
agar mengerti, memahami, dan yang penting adalah menyadari. Kenapa saya ingin ingatkan kepada para prajurit TNI? Karena masyarakat di DKI ini sudah cukup lelah menghadapi COVID-19. Korban sudah cukup banyak, yang meninggal maupun yang dirawat. Termasuk mungkin petugas-petugas kita di lapangan juga melihat bahwa penegakan disiplin ini banyak yang belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Oleh karenanya, dengan melonjaknya tingkat kematian maupun yang mengidap penyakit COVID-19, ini perlu adanya pemahaman kembali kepada petugas dan penerapan nilai-nilai yang harus dia kuasai. Tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat ini sudah lelah, termasuk mungkin petugas pun sudah terlalu lama melaksanakan tugas ini. Tetapi ingat, saya sampaikan tadi bahwa pedomani 8 wajib TNI dan kendalikan masyarakat termasuk petugas dari Pol PP, sehingga nantinya di dalam penegakan disiplin jangan ada masyarakat yang dirugikan. Analisa setiap masyarakat yang melanggar, jangan serta-merta aturan-aturan yang digunakan yang akhirnya merugikan. Salah satu contohnya misalnya masyarakat yang mungkin pada saat mengendarai kendaraan bermotor maskernya lepas, ya padahal dia harus segera berangkat ke suatu tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan perekonomian. Karena aturan seperti itu harus ditindak, kemudian harus ada aturan, harus ganti, harus bayar denda dan sebagainya. Padahal kondisi saat ini mereka sedang kekurangan, kondisi sedang memprihatinkan masalah ekonomi. Nah ini saya minta para petugas harus jeli membaca situasi seperti ini. Harus jeli, harus paham, harus cerdas, sehingga toleransi tetap harus dikedepankan. Itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya ya. Dan tonton terus semua video Kompas TV. Jangan lupa lagi untuk subscribe channel Kompas TV. Udah itu aja, jaga kesehatan dan stay di rumah kalau misalnya ada kepentingan. Sampai jumpa, saya Reni Madikasari pamit.